Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurabat21, media informasi dan edukasi. Bapak Ibu guru yang terhormat, kali ini kami akan share sebuah info penting untuk teman-teman guru penerima tunjangan sertifikasi, terkhusus untuk TPG triwulan 3 ya. Ini kebijakan langsung dari Pak Menteri. Ini sudah pernah kami sampaikan, tapi ternyata masih banyak teman-teman yang belum memahami terkait kebijakan ini, sehingga perlu kami sampaikan secara lebih detail seperti itu. Nah, baru-baru ini ada subscriber dari channel ini, rekan-rekan guru yang terhormat, menanyakan, "Min, gimana nih? Selama pandemi kami tidak full ngajar 24 jam. Apakah kami berhak menerima tunjangan profesi guru?" Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, karena artinya memastikan bahwa yang diterima itu benar-benar menjadi hak dari seorang guru ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bahas ini. Selama pandemi tidak ngajar 24 jam, bisa tidak menerima TPG. Nah, ini kebijakannya Bapak Ibu. Kami akan tampilkan nanti penjelasan langsung dari Pak Menteri juga terkait hal ini. Kami bahas dulu. Jadi di Dapodik itu perlu diketahui tetap wajib 24 jam seperti itu. Dapodik tetap harus 24 jam terpenuhi, tapi adapun praktek mengajarnya itu tidak wajib 24 jam nih Bapak Ibu. Jadi perlu dibedakan ya. Kalau di Dapodik itu harus terpenuhi 24 jam. Adapun prakteknya itu tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena kan selama pandemi ini pertemuan di sekolah itu kan dibatasi ya, bahkan online daring seperti itu. Sehingga sulit untuk mengukur 24 jam seperti itu. Nah, itu diberi kelonggaran selama pandemi ini untuk tidak wajib prakteknya 24 jam. Tapi di Dapodik tetap wajib 24 jam seperti itu. Nah, ini perlu dibedakan ya. Jadi Bapak Ibu yang bertanya tadi, apakah prakteknya mengajar 24 jam bisa, tidak full seperti itu, bisa menerimanya, bisa, selama Dapodiknya masih sinkron 24 jam. Kita simulasi misalnya seorang guru bahasa Inggris di SMP ya, sebelum pandemi itu, misalnya dia mengajar 3 rombel seperti itu, 3 rombel. Nah, karena 3 rombel, maka 3 dikali 4, karena dalam sepekan itu bahasa Inggris itu kan 4 ya, 4 JP ya, 4 JP, maka 3 kali 4, maka dia mendapat 12 jam untuk mengajar siswa di kelas. Kemudian dia misalnya menjabat sebagai wakasek kurikulum, maka dia dapat jam tugas tambahan itu 12 jam. Wakasek kurikulum itu 12 jam ya. Nah, kemudian misalnya total jam yang dia dapat adalah 24 jam. Nah, ini terpenuhi syarat untuk sertifikasi menerima TPG 24 jam. Nah, tapi di masa pandemi guru tersebut tidak wajib prakteknya 24 jam nih. Nah, seperti itu. Misalnya dia mengajar dalam sepekan untuk 3 rombel tadi tidak 24 jam, bisa jadi hanya 2 jam. Misalnya karena ada regulasi dari sekolah, diatur shift-nya, diatur jadwal masuk kelas sekolah sehingga dibatasi, sehingga misalnya dia hanya mengajar 6 jam, maka prakteknya dia cuma memenuhi 6 tambah 12 berarti 18 jam secara praktek di lapangan ya. Tapi di Dapodik tetap terhitung itu 24 jam. Nah, seperti itu. Ini tetap bisa menerima TPG Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu guru yang terhormat, kita simak langsung penjelasan dari Pak Menteri terkait kebijakan ini sebagai penguat ya, supaya Bapak Ibu lebih yakin terkait kebijakan ini, seperti itu. Baik, silahkan kita simak sama-sama. Saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru, bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam. Dan ini akan memberikan fleksibilitas dalam waktu scheduling ya, dalam berbagai macam interaksi melalui berbagai macam platform, dan juga memberikan fleksibilitas dalam bagaimana bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, Bapak Ibu, setelah menyimak penjelasan dari Pak Menteri tadi, kan sudah jelas sebenarnya bahwasanya syarat mengajar 24 jam di masa pandemi ini bukan menjadi ketetapan untuk menjadi syarat pencairan tunjangan sertifikasi seperti itu. Tapi itu
khusus di masa pandemi itu tidak diwajibkan 24 jam. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sebenarnya itu adalah poin dari keputusan Menteri Pendidikan ini secara hukum, secara tertulisnya ya, dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719 P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus seperti itu. Nah, sebenarnya dalam aturan ini sangat jelas disebutkan bahwasanya, kita ke poinnya langsung ya. Nah, di bagian nomor 3 ini dijelaskan bahwasanya satuan pendidikan dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, ketika tidak diwajibkan untuk menuntaskan kurikulum, otomatis target 24 jam juga tidak diwajibkan. Demikianlah yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Itu sebenarnya adalah penjelasan lisan dari peraturan atau keputusan Menteri ini seperti itu. Jadi bagi teman-teman di daerah yang masih mungkin mewajibkan aturan 24 jam, syarat 24 jam, mungkin bisa diperlihatkan aturan ini kepada pihak terkait dan juga video penjelasan dari Pak Menteri bahwasanya memang sudah ada penjelasan dari pusat terkait tidak wajib untuk 24 jam seperti itu. Nah, demikianlah tadi penjelasan langsung dari Pak Menteri, kita sudah simak sama-sama, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Tidak usah khawatir, selagi dapodiknya 24 jam itu akan bisa menerima TPG ya. Tidak apa-apa karena situasi pandemi tidak mengajar full 24 jam, misalnya hanya 12 jam mungkin, itu tidak apa-apa. Itu tetap berhak menerima, berhak menerima TPG. Nah, ini informasi yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan jawaban dan pencerahan untuk teman-teman guru yang masih galau dengan situasi ini. Intinya mari kita berdoa bersama supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa mengajar kembali dengan situasi normal. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam satu minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam. Dan ini akan memberikan fleksibilitas dalam waktu scheduling ya, dalam berbagai macam interaksi melalui berbagai macam platform, dan juga memberikan fleksibilitas dalam bagaimana bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran tersebut.